Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman semua, mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan sistem pengapian, kemudian ada sistem identifikasi terkait dengan motor bakar bensin gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu komponen yang ada pada motor bakar bensin, yaitu karburator ya. Nah, karburator ini mungkin di sini teman-teman udah ada yang tahu, udah nggak asing mungkin ya, apalagi yang laki-laki anak-anak otomotif pasti hafal gitu dan tahu gitu kan. Nah, sama halnya mungkin secara prinsip saya yakin teman-teman sudah paham gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas diskusi bagaimana sih mekanisme sebetulnya dari si karburator ini gitu kan. Nah, teman-teman semua, di samping saya ada engine cleaner ya. Di sini mungkin di sini teman-teman bisa nebak di situ sambil di layar kaca teman-teman mana yang karbu gitu kan. Nah, betul sekali, karbu adalah ini ya, karburator ini. Nah, ini sering banget dijumpai di motor-motor bakar bensin gitu ya, pasti menjumpai karburator ini. Nah, sehingga di sini kita bisa tahu ya bahwa karburator ini adalah salah satu komponen pada motor bakar bensin yang berfungsi untuk mencampurkan bahan bakar sama udara ya. Bahan bakar sama udara dicampurkan, kemudian dikabutkan oleh karburator ini sehingga akan dialirkan ke silinder ya untuk melakukan langkah pembakaran itu, langkah usaha, langkah kerja dan sebagainya. Itu masih bersangkut paut dengan karburator ini seperti itu. Sehingga hal ini kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa karburator ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama tentunya mencampurkan bahan bakar dan juga udara. Kemudian yang kedua adalah mensuplai hasil pengkabutan antara udara dan bahan bakar itu ke ruang pembakaran. Kemudian yang ketiga adalah fungsinya untuk mengatur perbandingan antara udara dan bahan bakar itu supaya hasil pengkabutannya optimal, sehingga nanti di ruang pembakaran itu tinggal melakukan proses mekanisme itu pembakaran untuk menjadi sebuah usaha dan energi sehingga mesin bisa hidup, bisa berjalan seperti itu. Nah, secara konsep sebetulnya di karburator ini memiliki tiga komponen utama ya, Yang pertama adalah ini corong udaranya di atas, corong udaranya. Kemudian yang selanjutnya ada bodinya ya. Yang selanjutnya adalah karburator flange. Itu tiga komponen utama dalam sistem karburator. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran untuk karburator. Kemudian nanti kita akan mulai melihat sebetulnya di dalamnya kayak gimana gitu kan. Nah, mungkin teman-teman bagi yang sudah tahu, kita akan melakukan secara online juga ya, teman-teman bisa melihat di YouTube ini. Nah, nanti kita akan melakukan pembongkaran untuk karburator ini seperti itu. Sebetulnya di dalamnya bagaimana? Oke, kita langsung aja bongkar di karburatornya. Oke, teman-teman semua, setelah tadi kita mengidentifikasi karburator, fungsinya dan komponen-komponen utamanya ya, walaupun ada tiga tadi, sebetulnya karburator ini juga kompleks ya, bagian per bagian, tapi secara umum ada tiga komponen utama tadi itu ya. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita juga akan bongkar ya untuk karburatornya ini, dalamnya bagaimana sih, apa sih gitu kan, dan bagaimana cara membongkarnya kayak gitu. Oke, nah pertama teman-teman kita bisa mulai dari atas dulu ya, melakukan pembongkaran seperti itu. Kita mulai dari atas seperti ini. Oke, harusnya ini ada 4 ya, ada ini, tapi sehubung ini untuk praktek kita langsung buka. Udah ya. Nah, ini ada pelampung dan sebagainya, ada pelampung. Nanti kita coba bahas ya, kita pisahkan terlebih dahulu semua. Nah, kita lihat. Oke. Jadi usahakan pelepasannya juga urut ya teman-teman, dari atas ke bawah kayak gitu, jadi supaya rapih.
Ini. Nah, mungkin kalau teman-teman tipe orang yang sering lupa dan sebagainya, coba ini gak boleh langsung dilepas supaya kayak gini aja ya, nempel kayak gini. Oke. Nah, kita tempatkan. Ini hanya trik aja sih sebetulnya. Kalau teman-teman mempunyai cara khusus, cara yang berbeda gak apa-apa. Selama mungkin hanya mengantisipasi supaya nggak lupa atau mungkin baut hilang kayak gitu. Oke. Oke, sudah semua ya. Oke, teman-teman semua, setelah tadi kita lepas ya perbagian-perbagian, jadi inilah di dalamnya ya. Nah, yang pertama di sini ada pelampung. Nah, ini pelampungnya. Jadi fungsi dari pelampung ini untuk menstabilkan. Soalnya nanti bahan bakar itu akan terkumpul di sini. Jadi itu fungsinya untuk menstabilkan supaya tidak ada kelebihan bahan bakar gitu, supaya nanti misal udah memang sudah dialirkan, sudah dicampurkan dan sudah dikaputkan, nanti bahan bakar akan masuk lagi ke sini. Jadi si pelampung ini fungsinya untuk menstabilkan bahan bakar yang ada di dalamnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada jarum katup nih, jarum katup. Bisa dilihat. Nah, jarum katup ini berfungsi untuk katup awal masuknya bahan bakar ke sini. Jadi ini yang mengatur masuknya bahan bakar yang masuk jarum ini. Oke. Pasang kembali, dan untuk memasangnya mudah, ada jarumnya ya. Jadi kita tinggal sesuaikan dengan lubang yang sudah ada pada ini komponennya. Oke. Oke, sudah. Nah, kita review lagi bahwa di sini adalah ventilasi untuk udara masuk ya, ini ventilasi udara masuk. Nah, ini bahan bakar ya, nanti bahan bakar masuk ke sini. Oke. Nah, kemudian ini karbu bagian bodinya. Ini bagian bodi ya. Terus sebetulnya mudah teman-teman membedakan throttle yang apa namanya primer dan sekunder ya. Nanti tinggal dilihat lubang kecilnya itu yang mana gitu ya. Lubang yang kecilnya yang mana. Nah, yang kecil itu adalah primernya seperti itu. Terus yang besar sekundernya seperti itu. Oke. Kemudian ini ada karburator fans, yang ini yang paling bawah ini posisinya. Ini terus body, terus ini ventilasinya tadi. Oke, teman-teman semua. Terus kemudian ini ada venturi juga ya, ada venturi yang primer, sekunder juga. Nah, karena subung ini juga untuk praktek ya, jadi belum, ini kebetulan baut-bautnya dan juga beberapa komponen sudah hilang, tapi tenang aja, saya akan tampilkan ya. Oke, tapi setelah ini kita akan tampilkan dulu komponen-komponen yang hilang di karbu ini ya. Baik teman-teman semua, disebabkan komponen-komponennya di karbu tadi kurang lengkap ya, jadi pada saat ini akan saya tunjukkan dan juga akan saya tampilkan berbagai komponen di dalam karburator yang tidak bisa saya tunjukkan secara langsung. Nah, teman-teman semua, sebagai gambaran awal di sini sudah saya perlihatkan skema di dalam karburator itu gimana sih gitu ya, dan juga ada berbagai komponen-komponennya ya, di sini bisa dilihat. Nah, setelah ini kita akan membahas lebih spesifik lagi tentang komponen-komponen yang ada di dalam karbu seperti itu.
Oke, baik teman-teman. Yang pertama di sini ada katup tenaga atau power valve dan juga jet penambah tenaga ataupun power jet ya. Nah, mungkin di sini teman-teman udah nggak asing ya kalau ngelihat ini ya. Nah, jadi kita mulai dari katup tenaga. Jadi katup tenaga ini berfungsi sebagai katup masuknya bahan bakar dari ruang pelampung menuju jet penambah tenaga atau yang biasa kita kenal itu power jet ya. Nah, jadi power valve ataupun katup tenaga ini akan membuka ketika ditekan oleh power piston seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang jet penambah tenaga ya ataupun power jet. Nah, jadi power jet ini berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar dari power valve menuju ke nozzle utama. Nah, kemudian di power jet ini juga terdapat power valve tadi ya. Nah, jadi ini masih berkesinambungan satu sama lain seperti itu teman-teman semua. Oke, kita next teman-teman. Di sini ada komponen yang selanjutnya yaitu jet utama primer atau primer main jet ya. Nah, teman-teman, bentuknya itu agak sedikit mirip ya dengan komponen-komponen yang mungkin kalau teman-teman lihat di karbu seperti itu. Nah, tapi untuk jet utama primer ini memiliki fungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari ruang pelampung menuju primer main nozzle atau slow jet seperti itu. Ini jadi fungsinya untuk menyalurkan si bahan bakar dari ruang pelampung menuju ke primer main nozzle dan slow jet seperti itu. Jadi jangan lupa untuk diingat-ingat ya komponen ini dan juga bentuknya. Kemudian selanjutnya setelah tadi kita membahas terkait jet utama primer, kemudian ada jet penambah tenaga. Nah, untuk komponen yang ada di dalam karbu juga ada yang namanya skru penyetel campuran idle atau bahasa Inggrisnya adalah idle mixture adjusting screw ya. Atau mungkin bisa kita kemas dengan singkatan itu IMAS sebetulnya ya. IMAS, Idle Mixture Adjusting Screw, IMAS. Nah, ini berfungsi untuk melakukan pengaturan perbandingan antara campuran udara dan juga bahan bakar saat mesin idle seperti itu. Jadi ingat-ingat ya bahwa fungsi dari IMAS ini adalah untuk melakukan pengaturan perbandingan campuran udara dengan bahan bakar saat mesin idle seperti itu. Oke, teman-teman semua, setelah kemudian ini kita akan membahas terkait dengan komponen yang bernama jet utama sekunder ya, atau namanya secondary main jet. Nah, secondary main jet ini berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari ruang pelampung menuju secondary main nozzle. Nah, jadi perlu diingat-ingat ya, walaupun cara bentuk mungkin ada sedikit kemiripan ya dengan komponen yang sebelumnya, tapi ini dari segi fungsinya pun berbeda. Jadi perlu diperhatikan dan juga diingat-ingat juga terkait fungsi dan juga bentuk komponennya seperti itu. Oke, teman-teman semua, kita lanjut ke komponen selanjutnya yakni piston tenaga atau mungkin power piston gitu ya nama lainnya. Nah, jadi jangan salah ya bahwa di karbu ini juga ada piston gitu ya, piston tenaga. Nah, mungkin teman-teman di sini juga sambil bisa lihat ya bentuknya. Nanti akan menjumpai di dalam karbu seperti itu. Jadi piston tenaga atau power piston ini berfungsi untuk menekan power valve ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa power piston ini bekerja ketika mobil pada kecepatan tinggi ataupun saat menanjak untuk meningkatkan tenaga dari mesin kita seperti itu. Jadi ingat-ingat bahwa piston tenaga ini bekerja saat mobil pada kecepatan tinggi ataupun saat kita menanjak, sehingga kan kita membutuhkan tenaga lebih seperti itu. Jadi untuk meningkatkan tenaga dari mesin kita ataupun dari mesin mobil kita. Nah, kemudian semisal kita akan membahas terkait cara kerja dari power piston ini, sebetulnya ini akan berkaitan dengan sistem tenaga ataupun power system seperti itu teman-teman semua. Oke, kita next ke komponen selanjutnya yakni jet lambat ataupun slow jet ya. Nah, jadi slow jet ini adalah fungsinya untuk mengalirkan bensin pada saat kecepatan idle dan juga kecepatan lambat. Nah, jadi komponen ini juga terhubung ya. Jadi komponen jet lambat ataupun slow jet ini terhubung dengan primer main jet seperti itu. Jadi
nanti benda ini yang bentuknya seperti ini akan terhubung dengan primer main jet seperti itu teman-teman semua. Jadi nanti ketika membuka karbu jangan lupa ini pasti akan saling berhubungan seperti itu. Begitupun saat pemasangan jangan sampai tidak terpasang ya untuk primer jetnya, soalnya ini saling berhubungan, saling terhubung seperti itu. Baik teman-teman semua, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pompa akselerasi ya. Jadi di karbu juga ada pompa akselerasi yang fungsinya di sini untuk menekan bahan bakar yang berada di ruangan bawah pompa ketika pedal gas mobil kita diinjak secara tiba-tiba. Coba kita pahami lagi, dilihat dari bentuknya dan juga fungsinya. Di sini untuk menekan bahan bakar yang berada di ruangan bawah pompa ketika pedal gas diinjak secara tiba-tiba, seperti itu ya fungsinya. Jadi ketika mobil kita diinjak pedalnya secara tiba-tiba, otomatis pompa ini akan menekan bahan bakar yang berada di bawah pompa untuk dialirkan ke komponen selanjutnya, seperti itu. Oke, teman-teman semua, setelah tadi kita mengidentifikasi, kemudian yang kedua setelah kita membongkar pasang juga sistem karburator ya di dalamnya kayak gimana. Nah, teman-teman sudah memiliki gambaran ya terkait itu. Nah, biasanya setelah kita melakukan pembersihan dan lain halnya, kemudian kita akan pasang lagi di kendaraan kita. Nah, biasanya untuk menyetel ini kita bisa menggunakan idle speed dan air screw. Nah, air screw itu adalah udara yang masuk, kita mengatur itu untuk supaya kendaraan kita itu enak nggak sih sebenarnya, ada rasa kayak pembawaan motornya enak dan sebagainya, itu yang ngaturnya itu di sini. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal menyesuaikan dengan ini ya, ada idle speed dan juga air screw. Nah, air screw ini untuk mengatur jumlah udara yang masuk gitu, istilahnya apa aja yang berkaitan dengan ini kecepatan dan juga pembawaan motor itu yang mengatur ini idle speed dan air screw itu, seperti itu. Bisa di zoom ini. Jadi posisinya harus mesinnya hidup terlebih dahulu, kemudian kita polkan semua, kita putar semua ke maksimal, baru setelah itu kita atur untuk kecepatannya dan juga udara yang masuk sampai menemukan di mana kondisi kendaraan itu enak untuk dibawa berkendara gitu oleh si pengemudinya. Tuh. Nah, itu teman-teman cara untuk mengatur kecepatan dan juga kemudian untuk mengatur jenis penyetelan pada kendaraan setelah pembersihan karburator. Jadi harapannya teman-teman semua bisa memiliki gambaran bahwa memang karburator ini memiliki fungsi dan juga tugas yang sangat penting, sehingga ini menentukan performa dari kendaraan kita. Jadi kalau memang performanya sudah mulai, apalagi setelah kehujanan ya, biasanya itu kemasukan air, jadi harus dicek ataupun dibersihkan supaya kendaraan kita tidak memiliki gangguan lain halnya seperti itu. Jadi harapannya tetap dilakukan pengecekan berkala. Jadi secara mekanisme, secara konsep seperti itu untuk sistem karburator, komponen karburator. Jadi harapannya mudah-mudahan ini memberikan gambaran untuk teman-teman semua dan untuk mendalami materi tentang dunia otomotif seperti itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.